Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika, program studi MIPA Matematika Universitas Samudra. Di sini saya akan menjelaskan tentang kongruensi modulo, teorema kecil Fermat, teorema Euler, dan teorema Wilson. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kongruensi modulo. Dalam matematika, operasi modulus adalah sebuah operasi yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lainnya. Dalam kongruensi modulo, di sini dimisalkan bahwa M elemen N dan terdapat dua bilangan bulat A dan B. A dikatakan kongruen dengan B modulo M jika dan hanya jika M membagi A kurang B. Atau dapat kita tuliskan dengan A kongruen B modulo M. Contohnya yaitu 35 kongruen 5 modulo 6. Maksudnya 35 dibagi 6 bersisa 5. 5 adalah sisa pembagian dari 35 dibagi 6. Contoh yang kedua yaitu 7 kongruen minus 8 modulo 5. 7 dibagi 5 bersisa minus 8. Minus 8 adalah sisa pembagian dari 7 dibagi 5. Berikut beberapa teorema yang digunakan dalam penyelesaian persoalan kongruensi modulo. Yang pertama yaitu teorema kecil Fermat. Teorema yang pertama yaitu misalkan P adalah bilangan prima dan A sembarang bilangan bulat. Dengan demikian, A pangkat P dikurang A selalu habis dibagi oleh P. Dalam notasi modulo aritmatik dapat dituliskan dengan A pangkat P kongruen A modul P. Sebagai contoh yaitu P sama dengan 13. 13 merupakan bilangan prima. Maka 2 pangkat 13 dikurang 2 sama dengan 8190. 2 merupakan bilangan bulat sembarang. Jadi 8190 akan habis dibagi oleh 13. Ini berdasarkan teorema kecil Fermat. Teorema yang kedua yaitu jika P bilangan prima dan A bilangan bulat lebih dari 1, maka A pangkat P kurang 1 kongruen 1 modulo P. Contohnya yaitu tentukan sisa pembagian dari 2 pangkat 2020 oleh 13. Cara penyelesaiannya yaitu perhatikan bahwa 13 adalah bilangan prima dan 2020 adalah hasil perkalian dari 168 dikali 12 ditambah 4. Maka kita peroleh 2 pangkat 2020 kongruen 2 pangkat 168 dikali 12 ditambah 4 modulo 5. Nah, masing-masing pangkat kita pangkatkan 2 pangkat 12 pangkat 168 dikali 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 12 adalah 1. Maka 1 pangkat 168 dikali 2 pangkat 4 modulo 13. 1 pangkat 168 adalah 1, 2 pangkat 4 adalah 16. Maka 16 modulo 13. 16 modulo 13 adalah 3, maka hasilnya adalah 3 modulo 13. Kemudian kita akan membahas tentang teorema Euler. Misalkan M adalah bilangan bulat positif dan A adalah bilangan bulat yang relatif prima dengan N, maka A pangkat Vn kongruen 1 modulo N. Contohnya yaitu dimisalkan bahwa A relatif prima dengan 10, maksudnya bilangan bulat positif yang kurang dari 10 dan relatif prima dengan 10 yaitu ada 1, 3, 7, dan 9. Ada 4 bilangan bulat positif yang kurang dari 10 dan relatif prima dengan 10. Sehingga I10 sama dengan 4. Nah, berdasarkan teorem Euler, A pangkat 4 kongruen 1 modulo 10. Atau dengan kata lain,
angka satuan dari A pangkat 4 selalu 1. Kemudian kita akan membahas tentang teorema Wilson. Nah, di sini dikatakan bahwa jika P bilangan prima, maka P kurang 1 faktorial kongruen minus 1 modulo P. Contohnya yaitu 13 adalah bilangan prima. Maka menggunakan teorema Wilson yaitu P dikurang 1 faktorial kongruen minus 1 modulo P. 13 dikurang 1 faktorial kongruen minus 1 modulo P. 13 dikurang 1, 12. Jadi 12 faktorial kongruen minus 1 modulo 13. Dengan kata lain, 12 faktorial habis dibagi 13 dan sisanya adalah minus 1. Nah, di sini ada latihan soal. Yang pertama yaitu diketahui P sama dengan 7 dan A sama dengan 3. Maka 3 pangkat 7 dikurang 3 sama dengan 2184. Nah, 2184 akan habis dibagi oleh 7. Ini berdasarkan teorema kecil Fermat. Soal yang kedua yaitu hasil dari 1 kali 2 kali 6 dikali 3 kali 4 dikali 5 kali 9 kali 7 kali 8 dikali 10 modulo 11. Nah, cara penyelesaiannya yaitu masing-masing bilangan dicari hasil baginya. 1 modulo 11 itu 1, tidak perlu lagi kita cari hasilnya karena dia sudah sederhana. 2 kali 6 adalah 12. 12 modulo 11 adalah 1. 3 kali 4 adalah 12. 12 modulo 11 adalah 1. 5 kali 9 45. 45 modulo 11 bersisa 1. 7 kali 8 56. 56 dibagi 11 bersisa 1. 10 modulo 11 tidak perlu lagi kita cari sisa baginya karena dia sudah sederhana. Nah, maka setelah hasilnya kita peroleh, kita kalikan semua hasilnya. 1 kali 1, 1 kali 1, kali 1, kali 1 dikali 10 modulo 11. Nah, kita peroleh hasilnya yaitu 10 modulo 11. 10 modulo 11 adalah minus 1. Jadi, hasilnya adalah minus 1 modulo 11. Nah, contoh yang ketiga ialah berapakah sisa pembagian dari 7 pangkat 100 oleh 10? Bilangan prima yang relatif 10 yaitu ada 1, 3, 7, dan 9. Ada 4 bilangan. Jadi, Pm sama dengan 4. Dengan menggunakan teorema Euler, kita dapat menggunakan A pangkat Pm kongruen 1 modulo M. Sehingga 7 pangkat 4 kongruen 1 modulo 10. Nah, maka kita peroleh 7 pangkat 100 kongruen titik-titik modulo 10. Kongruen 7 pangkat 4 pangkat 25. 25 kali 4 kan 100, makanya dipangkatkan lagi dengan 25 modulo 11. 7 pangkat 4 adalah 1, maka 1 pangkat 25 modulo 11. 1 pangkat 25 adalah 1, sehingga hasilnya adalah 1 modulo 11. Contoh yang keempat, yaitu hasil bagi dari 5 pangkat 201 oleh 11 adalah, di sini diketahui bahwa P sama dengan 11 dan A sama dengan 5. Nah, dengan menggunakan rumus A pangkat P dikurang 1 kongruen 1 modulo P, kita masukkan nilai P yaitu kita masuk 11 dikurang 1. 5 pangkat 11 dikurang 1 adalah 10. Maka 5 pangkat 10 kongruen 1 modulo 11. Kemudian kita peroleh 5 pangkat 201 kongruen 1 modulo 11.
5 pangkat 201 dikurang 1 kongruen titik-titik modulo 11. 201 dikurang 1 adalah 200, maka 5 pangkat 200 kongruen titik-titik modulo 11. 5 pangkat 200 sama dengan 5 dipangkatkan 10 dipangkatkan 20. 20 dikali 10 kan 200, makanya kita pangkatkan lagi dengan 20. Jadi 5 pangkat 10 dipangkatkan 20 dikali 3 modulo 11. 5 pangkat 10 kan tadi kita dapat hasilnya adalah 1, makanya 1 pangkat 20 dikali 3 modulo 11. 1 pangkat 20 adalah 1, maka 1 kali 3 modulo 11. 1 kali 3, 3. Maka hasil akhirnya yaitu 3 modulo 11. Nah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.